Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan usulan jurnal yang saya berikan, yaitu analisis model matematika penyebaran asap pada kebakaran hutan. Saya yang akan menjelaskan pertama. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis, yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan, seperti tigakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh dua faktor, yakni yang pertama faktor alami. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan atau dari pembakaran lainnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah atau ground fire dan kebakaran permukaan surface fire. Dan faktor yang kedua yaitu faktor kegiatan manusia. Maka dalam hal ini, pemodelan dalam kebakaran hutan ini adalah untuk mengetahui penyebaran asap yang disertai panas saat terjadi kebakaran hutan. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana model matematika proses penyebaran asap pada kebakaran hutan. Yang kedua, bagaimana diskritisasi model matematika penyebaran asap pada kebakaran hutan menggunakan metode volume hingga dalam teknik diskritasi Quick. Yang ketiga, bagaimana bentuk matriks N kali N hasil diskritisasi model matematika penyebaran asap pada kebakaran hutan menggunakan metode volume hingga dengan teknik diskritasi Quick. Yang keempat, bagaimana format programming hasil diskritisasi model matematika penyebaran asap pada kebakaran hutan dalam program MATLAB. Yang terakhir, bagaimana simulasi penyebaran asap pada kebakaran hutan dalam software Fluent. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Studi terdahulu yang diambil oleh penulis adalah karya dari Muhammad Fadli Rahman, Arif Dafiq Arika yang berjudulkan Analisis Model Matematika Penyebaran Asap pada Kebakaran Rumah. Akhir-akhir ini, seiring dengan meningkatnya angka pembangunan rumah, sering kita jumpai masalah yang menyebabkan penurunan jumlah rumah yang ada. Hal ini disebabkan diantaranya desain rumah yang tak ada kurang memperhatikan segi keamanan. Umumnya, rumah dibuat dalam waktu yang relatif singkat disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar, sehingga rumah yang dihasilkan akan mengalami peningkatan dari segi kuantitasnya saja, bukan dari segi kualitas. Dan yang terakhir adalah kebanyakan rumah dibuat hanya memperhatikan segi ekonomisnya saja, tanpa memperhatikan kualitas rumah yang akan dibuat. Baik, mungkin sekian dari saya. Bab 3 akan dijelaskan oleh Saudari Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari. Saya dari kelas Matematika Sains 2018. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait analisis model matematika penyebaran asap pada kebakaran hutan. Nah, berdasarkan jenisnya,
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen. Nah, eksperimen adalah observasi di bawah kondisi buatan yang dibuat dan diatur oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol di bawah kondisi buatan. Artinya, penelitian cukup membuat suatu kondisi buatan, yakni proses kebakaran rumah yang hanya disimulasikan dalam Fluent dengan mengadakan manipulasi dan kontrol, sehingga hasil dari pemodelan itu sendiri akan mendekati nilai sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berubah hal-hal atau variabel yang terdiri dari catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, noteline rapat, agenda, dan sebagainya. Peneliti akan memperoleh data yang diinginkan dengan mempelajari buku jurnal ilmiah serta berbagai data yang diambil dari catatan dan data-data internet. Data yang meliputi besar tekanan udara, bilangan peran laminar, bilangan peran turbulensi, nilai fisikositas laminar, nilai fisikositas turbulensi, dan besar energi yang akan diperoleh dari data dan catatan pada internet dan buku-buku fisika bangunan. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.